Assalamualaikum, salam pembelajar. Jumpa lagi kita di Obras Hukum yang hari ini akan membahas beberapa informasi mengenai hukum. Langsung saja kita undang narasumber kita, Pak Ali ya. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, diapain tuh? Maksudnya. Ya, lambat Iya. ya masuknya saya. Iya. Iya Pak, ini. Oke, Pak Ali. Ya, Mas Fajar. Kali ini kita jumpa lagi di Obras Hukum. Kali ini kita Ya. akan membahas terkait permasalahan-permasalahan atau kebijakan-kebijakan hukum-hukum baru yang sedang hangat di masyarakat, Pak Ali. Ya, tema kita ini kan terkait kita membahas tentang ini kan yang lagi viral juga nih. Terkait dengan Yang hangat kontroversi Permendikbud kontroversi. Ristek nih yang nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Itu yang sekarang lagi banyak dibicarakan antara pro dan kontra terhadap peraturan tersebut. Itu. Iya. Itu nanti materi Baik. kita ya. Boleh. Ya. Kalau gitu langsung aja Pak, kira-kira ada pengantar dari Pak Ali tentang peraturan ini Pak? Iya Pak, memang pada dasarnya saya yakin bahwa dibuatnya peraturan Permendikbud ini memang pasti tujuannya baik. Ini yang pertama itu pencegahan terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus ya atau perguruan tinggi. Ini pada dasarnya baik. Cuma memang ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi terkait dengan isi dari pasal tersebut. Itu paling. Nah, apa nih Pak yang menjadi kontroversi dalam Permendikbud tersebut? Iya, kontroversi ini terjadi terkait dengan pasal-pasal yang menyatakan bahwa seperti adanya perkataan mendapatkan persetujuan dari pihak korban. Nah, ini yang menjadi banyak permasalahan ya, bisa dikatakan permasalahannya bahwa seolah-olah peraturan ini kalau ada persetujuan korban tidak masalah. Nah, ini padahal ini kan terkait dengan pencegahan kekerasan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi. Tapi ketika ada pencantuman mendapatkan persetujuan dari korban ini menjadi permasalahan menurut saya seperti itu. Artinya kalau sebagai kekerasan seksual ini jika pelaku atau korbannya saling menyukai satu sama lain, ini berbahaya menurut saya. Berbahaya menurut saya. Artinya kan kekerasan seksual ini kalau ada persetujuan korban, orang akan menafsirkannya berbeda seperti itu. Gitu. Jadi kontroversinya itu ada pencantuman kata persetujuan korban, persetujuan dari pihak korban. Persetujuan dari korban ya. Iya, seperti misalkan di pasal 5, ini di pasal 5 yang banyak. Seperti misalkan di pasal 5 itu kan di ayat 2 disebutkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi ini yang menurut saya ada kata persetujuan ya di huruf B-nya. Seperti huruf B itu memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Artinya seseorang yang memperlihatkan ini penafsiran saya juga mungkin akan berbeda dengan penafsiran orang lain, dan orang lain pun pasti berbeda juga menafsirkan aturan ini. Seperti ini, saya bacakan di huruf B pasal 5 ayat 2 huruf B, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ini kan menurut saya bahaya juga, artinya orang akan menafsirkan memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ini baru dikatakan sebagai kekerasan seksual. Kalau korbannya setuju, ada seseorang misalkan yang memperlihatkan alat kelaminnya. Ya, jadi kontroversi dari pasal 5 ini kan banyak nih. Seperti yang tadi saya bacakan di B itu, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Harusnya di sini ya sudah diaturnya memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja. Nah, itu titik di situ selesai, jangan ada lagi kata tanpa persetujuan korban. Artinya orang menafsirkan berbeda-beda tanpa persetujuan korban. Artinya kalau ada persetujuan korban artinya tidak terjadi kekerasan seksual. Seperti itu. Orang pasti akan menafsirkan seperti itu.
Kemudian juga di pasal betul, betul. 5 ayat 2 huruf F. Ini juga sama. Mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini juga bahaya juga. Artinya kan ada undang-undang pornografi, Hmm, ada undang-undang ITE yang mengatur tentang kekerasan seksual juga. Jadi ini yang menjadi kontroversi adalah yang menjadi kontroversi ini terkait dengan perkataan persetujuan korban ini gitu. Ini persetujuan bahaya. korban ya. Iya, menurut saya ini sebagai penyuluh hukum, pendapat hukum saya ini berbahaya. Artinya harusnya pencegahan itu tidak ada lagi persetujuan. Jadi kalau larangan itu sudah melarang, ya sudah larang saja, jangan ada tanpa persetujuan korban. Jadi kalau ada persetujuan korban kan tidak terjadi kekerasan. Ini bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi menurut saya, ini yang lebih menurut saya ya, setiap orang ini saya Ya, sampaikan Pak? bahwa setiap orang mempunyai analisa hukumnya, pendapat hukumnya, silakan. Ini pendapat hukum saya nih ya, secara pribadi di pasal 5 ayat 2 huruf J. Ini membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban. Ini juga bahaya juga. Kenapa? Orang akan menafsirkan ketika ada transaksi seksual di situ, ya kan ada persetujuan korban, maka akan Mm-mm, legal. mm-mm. Kenapa? Karena ada persetujuan dari korbannya, gitu. Jadi Persetujuan ya. nanti Iya, ada iya. orang yang menjajakan, pasalnya di sini kan ini kan transaksi ya, bunyinya Betul. untuk Betul, Pak. melakukan transaksi atau kegiatan seksual, ya kan, yang tidak disetujui korban. Artinya ketika ada transaksi kegiatan seksual yang disetujui korban Betul. tidak masalah di aturan ini. Tapi di undang-undang lain Mhm. mengatur ada larangan, undang-undang pornografi, undang-undang segala macam udah ada aturannya tidak boleh. Tapi di aturan ini justru menurut saya bertentangan dengan undang-undang yang lain terkait dengan pornografi. Seperti itu salah satu contohnya. Ini ya artinya menurut saya ini ya apa ya, orang pasti akan menafsirkan seperti itu. Karena ketika Multitafsir ada begitu ya, Pak ya? iya, iya ketika ada persetujuan korban, ya udah nggak ada masalah. Gitu. Itu yang khawatirnya walaupun Oh, ada undang-undang lain. Tapi ini betul, kan betul. lingkupnya lingkup perguruan tinggi, diaturnya untuk Mhm. mungkin untuk apa namanya, untuk mahasiswa, pendidik, kemudian tenaga pendidikan, kemudian warga kampus, Mhm. yang artinya untuk orang-orang di situlah, semua atau masyarakat umum yang berinteraksi dengan apa namanya, dengan mahasiswa, penduduk semua itu diatur melalui peraturan menteri ini. Ini menurut saya ya, kata-kata itulah yang menurut saya memang itu harus, ya tidak ada kata lagi kata eh, persetujuan korban. Artinya kalau sudah larangan kejahatan seksual ya udah larang saja, tidak boleh. Gitu. Jadi jangan ada Hmm. embel-embel persetujuan korban. Kemudian juga ini Persetujuan korban begitu ya? iya, ini Iya. yang menjadi kontroversi ini salah satunya itu. Karena ada dianggapnya ada persetujuan korban. Nah itu, menggunakan kata-kata itulah yang menjadi kontroversi. Kalau tidak ada kata-kata itu tidak akan jadi kontroversi karena memang aturan Permendikbud ini, Dikti Ristek dan Dikti ini memang fokus kepada Mhm. kejahatan seksual. Itu yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah itu, fokusnya itu. Tapi pengaturannya ini seperti yang melegalkan. Kenapa? Ya kalau ada persetujuan korban, berarti tidak masalah. Orang akan Tidak beranggapan masalah ya. seperti itu. Iya, akan Di situ menafsirkan jadi seperti itu. terlihat seperti adanya celah dalam dalam Nah, undang-undang itu ini ya, Pak ya? dia. Jadi ada celah, iya, bahwa larangan Oh, kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi oke. dibaca pasal ini, orang akan ada celah. Kenapa akan bilang begitu ya? Oke. Karena Oh, itu tadi, ya, karena ada saya kata-kata ah, tanpa persetujuan korban. Jadi dikatakan melanggar pasal itu kalau ada persetujuan korban. Iya, tidak ada persetujuan korban. Nah, kemudian juga nih betul. di pasal 5 Mhm. ayat 2 huruf I ini seperti menyentuh, mengusap, meraba, kemudian memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, ini ya. Artinya Hmm. kalau mungkin nih bisa, ini saya sampaikan lagi bahwa setiap orang mempunyai penafsiran hukum terhadap peraturan ini pasti berbeda-beda. Saya menafsirkannya ketika seseorang membujuk, menjanjikan, menawarkan, memeluk, mencium, atau menggosok bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, ini baru dianggap kejahatan seksual. Karena di ayat 2-nya, Iya. kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi itu.
Ya, jadi ada tanpa persetujuan korban, artinya orang menafsirkannya, saya sendiri menafsirkannya ketika korbannya misalkan setuju diperlakukan seperti itu, dicium, diraba, kemudian diusap, pegang, selama itu ada persetujuan dari korban atau dalam hal ini pihak wanitanya, maka dianggap tidak menjadi kekerasan seksual. Nah, ini bahaya menurut saya seperti itu. Artinya harusnya kata-kata tanpa persetujuan korban ini tidak dimasukkan dalam peraturan itu. Seperti itu. Karena ini Betul, betul, betul. ketika orang akan menafsirkannya ketika korban setuju diperlakukan seperti itu, ya sudah tidak ada masalah. Seperti itu. Orang akan menafsirkannya seperti itu. Betul, betul. Seperti itu, Mas Fajar. Ya. Oke, Pak Ali, ini sepertinya ada sahabat pembelajar lain ingin bertanya. Kita Ya, silakan. gabungkan ke dalam sini aja ya, Pak ya. Oke. Boleh, silakan, silakan ya. Oke. Nanti kita bahas sama-sama aja ya. Kita bahas sama-sama aja. Betul, Mungkin betul, Pak. ada sahabat pembelajar lain yang mungkin punya tanggapan berbeda, silakan. Kita masukkan saja. Oke. Di sini sudah hadir. Lama kali aku di proof itulah. Lihat aku mau nanya, Pak. Oh, ya, sahabat pembelajar. Kayak mana kalau kita itu jadi korban pelecehan di dunia pendidikan kampus itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah melapor atau kemana, Pak? Atau kita kumpulkan bukti dulu, atau kalau belum ada bukti, kayak mana kita ngelapor? Coba Ya. tolong dijawab. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi terkait dengan kalau kita menjadi korban, tentu ini kan masuknya kalau kita sebagai korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tentu kita harus membuat aduan atau pengaduan masuk ke dalam delik aduan. Artinya korban sendiri yang melapor atau mengadu ke pihak berwajib bahwa telah terjadi kejahatan atau kekerasan seksual terhadap dirinya. Artinya kita melapor. Kalau kita tidak melapor, tidak membuat pengaduan, ya udah selesai. Apalagi aturan Permendikbud ini itu mengaturnya tanpa persetujuan korban. Nah, gitu. Kalau misal korbannya setuju diperlakukan seperti apa tadi, diraba, dicium, ya kan, ya, itu yang terkait dengan seksual, ya sudah tidak ada masalah gitu. Ini bahaya menurut saya, karena ini kan kalau di Islam ini kan kalau kita kan mayoritas orang Islam nih, mayoritas ya penduduknya Islam. Artinya kan aturan-aturan hukum Islam kan ada. Kenapa ini tidak dibawa ke ranah hukum ini gitu kan? Ya artinya ya kasarnya jadi perzinahan, seperti misalkan pelacuran. Ini kan pelacuran ini tidak ada yang dirugikan. Contoh, wanitanya, pelaku seksnya, kan dia ada jasa yang buat, ya kan? Setuju dia, ada persetujuan dari dia. Kemudian laki-lakinya mungkin hidung belangnya dia membayar dengan sejumlah uang. Artinya sama-sama mungkin secara ininya saling menguntungkan, walaupun secara agama Saling jelas menentukan, iya. ini perzinahan. Dan nanti kalau aturan seperti ini di kampus juga bisa terjadi begitu, terjadi perzinahan. Kenapa? Mungkin ini maaf, oknum mahasiswanya memang dia pekerja, kan sambilan mungkin ya boleh dikatakan misal sebagai pekerja seks juga misalnya di kampus. Misal ini ya, ini contoh aja. Ada aturan ini kan, artinya kalau dia melakukan itu, dia kan setuju diperlakukan seperti itu. Mungkin ada pihak dari luar, betul, Pak. masyarakat umum yang masuk ke kampus, cari wanita kampus, dia setuju diperlakukan situ, ada sejumlah uang, ada dia melakukan jasa dia. Ini kan bahaya juga. Artinya tidak terjadi pencegahan di sini. Seperti itu. Ini kan judulnya kan pencegahan. Pencegahan kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Itu. Jadi kontroversi ini ya wajar, karena ketika saya membaca aturannya, oh iya, ini seperti ini kan seperti menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, ini artinya kalau seseorang misalkan mahasiswa. Assalamualaikum. Kelamaan, mau nanya ini Pak Lurah. Ini ada Kepripen saya lagi ingin bertanya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Kepripen saya dicuekin Assalamualaikum. Tanya sama hostnya itu ya. Salam. Iya, ini saya kan orang awam tentang hukum, saya enggak tahu ya. Jadi ada sedikit ganjelan di saya ini. Semisal
korbannya ndak apa-apa, ndak melapor, sementara keluarga yang melapor itu gimana ya? Apakah bisa ditindaklanjuti, apa akan selesai sampai di situ, seperti itu? Oh, jadi Ya, terjadi pelaporan dari pihak lain gitu ya? pihak lainnya siapa? Nah, Keluarga. begitu. Keluarga ya? J, J. Ya, pihak Oke, keluarga. Jadi oke. gini, kalau Ya, ini semacam mungkin bisa silakan Pak Ali. dikatakan tergantung dari mana ini, apakah sekedar, apakah sampai dengan, karena gini, kalau di secara umum di aturan kitab undang-undang hukum pidana ini kan terkait dengan Mhm. perzinahan. Perzinahan ini dianggap sebagai perzinahan dan masuk dalam delik aduan kalau salah satu pihaknya sudah bersuami atau beristri. Itu. Jadi Hmm. nanti keluarga atau istrinya yang bisa mengadukan ke misalkan pihak berwajib bahwa telah terjadi perselingkuhan atau perzinahan antara suaminya dengan mungkin orang bilangnya pelapor, ya itu bisa aja diadukan gitu. Tapi sepanjang misalkan ini secara hukum umum ya, di KUHP itu diatur seperti itu, dianggap perzinahan kalau salah satunya sudah menikah. Tapi kalau misalkan dia masih kayak misalkan di perguruan tinggi, bujangan sama yang belum sama-sama belum menikah lah, ya nggak masalah itu. Tapi memang secara hukum, saya yakin hukum agama apapun pasti melarang itu. Gitu. Jadi inilah makanya ketika keluar aturan Permendikbud Ristek ini yang mengatur pasal 5, kemudian ada kata-kata tanpa persetujuan korban, ini menurut saya bahayanya di situ. Jadi ketika si mahasiswinya dengan mahasiswanya sama-sama suka melakukan aktivitas seksual di kampus itu, ya nggak bisa dihukum. Itu permasalahannya. Jadi tujuan dari aturan ini untuk Jadi melakukan bahaya ya Pak ya? pencegahan terhadap kekerasan seksual ya tidak akan berjalan gitu, karena aturannya sendiri itu, harusnya kalau melarang ya sudah melarang gitu, jangan ada tanpa persetujuan atau dengan persetujuan. Jadi kalau sudah itu perbuatan yang melanggar asusila ya, perzinahan, ya sudah larang saja, jangan tanpa persetujuan lagi gitu. Jadi mau ada persetujuan mau tidak ada persetujuan, ketika melakukan aktivitas kekerasan seksual di perguruan tinggi itu harus ada hukumannya, ada sanksinya gitu. Oke. Itu ya. Terus kemudian begini Pak Ali. Menurut Pak Ali dari Permendikbud Ristek ini, Pak Ali bisa melihat kira-kira di mana fokus dari peraturan ini untuk kekerasan yang seperti apa? Karena Iya. apakah secara langsung? Karena kita melihat di zaman sekarang media sosial juga sering lebih banyak digunakan. Banyak mungkin ada orang-orang di luar sana yang mendapat DM atau pesan yang tidak senonoh, seperti langsung mengirimkan kelaminnya, gambar kelamin, atau berkata-kata berucap-ucap apa namanya, menggoda dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh seperti itu. Nah, kemudian fokus dari peraturan ini di mana kira-kira Pak? Terhadap Iya, kekerasan yang seperti apa? iya memang kalau di aturan Permendikbud ini itu terkait dengan kekerasan seksual fokusnya. Makanya saya bilang itu kan tujuan itu kan salah satunya itu kan pencegahan terjadinya kekerasan atau kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Itu fokusnya itu dia. Pencegahan ya? Fokusnya lebih kepada ya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Itu fokusnya ke situ sebetulnya. Cuma pengaturan pasalnya itu saya menafsirkannya, saya yakin banyak orang menafsirkannya menjadi kontroversi terhadap isi pasal itu yang tadi saya bacakan itu di pasal 5 ya kan, di pasal 5 itu terutama itu banyak yang ini menjadi kontroversi di sini di pasal 5 ini ya, tadi saya bacakan kan di pasal 5 Ya, ayat betul. 2 huruf B, memperlihatkan alat Ada kelaminnya kalimat dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, ini kan dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Artinya kalau korban setuju kan tidak terjadi kekerasan seksual. Orang akan beranggapan seperti itu. Tapi kalau misalkan memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja, titik sudah. Berarti siapapun yang memperlihatkan alat kelaminnya berarti kena sanksi seperti itu. Tapi ini kan tanpa persetujuan korban. Nah, kita kalau misalkan bacanya seperti itu akan beranggapan bahwa setuju ya sudah, nggak ada masalah. Nah, berarti peraturan ini pencegahan terjadinya kekerasan seksual ini nggak berjalan menurut saya, nggak sesuai gitu.
antara tujuan dengan isi pasal-pasalnya tidak sejalan dengan tujuan daripada dibuatnya Oke. peraturan ini. Seperti itu. Walaupun mungkin di undang-undang ada undang-undang Bersalah pornografi, gitu ya. undang-undang Dia pelanggar hukum. ITE Oke. yang mengatur nanti Oke. kalau misalkan penyebarannya itu melalui Salah gitu ya, Pak ya. teknologi informasi, ya kan, melalui pesan media sosial, itu pasti nanti kenanya undang-undang ITE kan, seperti itu. Atau juga di KUHP juga diatur tentang pornografi segala macam, ya kan. Nah itu. Nah, Tapi aturan ini kan terkait dengan perguruan tinggi, mengatur sasarannya itu ya untuk perguruan mahasiswa tinggi ya, pendidik. pendidikan. Iya, itu. Oke. Oke. Ya terakhir, Bang Ali. Kira-kira saran dari Bang Ali sebagai penyuluh hukum terhadap peraturan ini itu seperti apa, Pak? Ya kalau saya seperti saya sampaikan tadi, sebagai pribadi dan sebagai mungkin seorang penyuluh hukum ya tidak ada jalan lain, harus dirubah menurut saya, terutama di pasal 5 ini. Gitu. Kenapa? Ya jelas karena ini begitu keluar sudah menjadi kontroversi, ya kan, menjadi perdebatan bahwa ini isi pasalnya tidak sesuai, gitu kan, dan menurut saya berbahaya, akan ditafsirkan berbeda. Ini tujuan dari pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, ya sama juga bohong kalau ada pasal-pasal ini. Tapi seperti saya bacakan kan, ya di pasal 5 huruf J, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi. Ini untuk melakukan transaksi, ya kan, ada bujukan, ya kan, menjanjikan, menawarkan, ya kan, korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Ini ya artinya yang tidak disetujui korban. Artinya ada transaksi seksual di situ, maupun caranya dibujuk, dirayu, ya kan, ditawarkan atau diancam. Kalau istrinya mungkin oknum siswinya mau, ada persetujuan, ada transaksi, ya ada transaksi untuk melakukan kegiatan seksual di perguruan tinggi itu, ini bahaya. Kenapa? Karena ya siswinya, oknum siswinya setuju ada transaksi itu. Atas dasar persetujuan tadi ya, Pak ya. Nah, itu dia atas dasar persetujuan. Karena di sini diaturnya yang tidak, ya kan, artinya tanpa persetujuan korban. Kalau tanpa persetujuan korban, ada pemaksaan untuk transaksi seksual di lingkungan perguruan tinggi itu, baru kena pasal. Menurut ini baru kena sanksi. Harusnya tidak ada kata-kata itu. Itu yang menjadi permasalahan adalah adanya kata-kata tanpa persetujuan korban. Tanpa persetujuan korban. Orang akan membalik, artinya kalau ada persetujuan korban tidak terjadi kekerasan seksual. Orang akan membalik, akan menafsirkan seperti itu. Artinya saran saya harus ada perubahan di pasal ini. Seperti itu. Jangan lagi memasukkan kata-kata tanpa persetujuan. Ini bahaya menurut saya. Jadi saran saya sebagai penyuluh hukum, ya ada perubahan terhadap peraturan Permendikbud ini. Itu. Jadi itu mungkin saran saya ya. Saran saya itu aja, harus ada perubahan. Kenapa ini menjadi kontroversi? Dan orang akan menafsirkan pasti ya kalau ada persetujuan ya berarti nggak ada masalah, akan begitu. Nggak ada masalah. Akan menafsirkan. Jadi tujuan dari undang-undang ini yaitu, jadi tujuannya untuk pencegahan terjadi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu, ya menurut saya sia-sia karena aturan sendiri dalam pasalnya itu memuat isi-isi yang multitafsir lagi, ditafsirkan lagi. Harusnya kalau sudah larangan, ya sudah. Seperti tadi saya sampaikan berkali-kali, seperti contohnya memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja. Udah, itu termasuk kekerasan seksual. Itu jangan lagi ada tanpa persetujuan korban. Nah, itu kalau udah ada kata-kata itu, orang akan membalik jadinya. Kalau ada persetujuan korban, oh ada masalah. Itu. Jadi makanya kalau ada orang yang menyampaikan bahwa ini akan terjadi perzinahan, ya kan, di lingkungan perguruan tinggi, ya wajar aja karena isi pasalnya seperti itu. Mengaturnya seperti itu. Betul. Iya, jadi tidak tegas mengatur bahwa larangan itu ya udah larangan. Baik. Itu. Baik. Oke. Terima kasih Pak Ali atas pencerahan atas peraturan Permendikbud. Mudah-mudahan bisa menjadi pandangan baru atau membuka cakrawala terkait hukum di masyarakat ya Pak. Dan kembali, sahabat pembelajar di rumah bisa melihat bahwa di sini ada multitafsir yang sebenarnya
tadi seperti Pak Ali bilang bahwa tanpa bisa Iya, itu bisa diartikan lain ya, seperti itu. membuat peraturan ini dibuat menjadi sia-sia. Oke, kita akhiri Iya, saja ya Pak Ali. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Ali. Kita akan bertemu lagi di Obras Hukum. Oke, iya, sama-sama. baik, sekian dari pembahasan Obras Hukum kali ini. Kita bertemu Ya, lagi terima di kasih Obras Mas Hukum Fajar. selanjutnya. Ya, Pak Ali.